Shalom, selamat malam teman-teman, sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya malam hari ini di channel musik inspiratif. Terima kasih teman-teman yang terus mendukung saya di channel musik inspiratif. Terima kasih banyak. Doa dan harapan saya kiranya teman-teman semua senantiasa terus diberkati Tuhan dan berlimpah dengan kasih karunia daripada Tuhan. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, saat ini saya berjumpa lagi dengan teman-teman semua di channel musik inspiratif dengan sebuah renungan untuk kita dalam menjalani hidup kita sebagai orang-orang percaya. Berharap teman-teman setiap video yang saya posting di channel ini boleh senantiasa terus-menerus memberikan inspirasi atau menguatkan kita, memampukan kita untuk menjalani hidup. Bahkan terlebih daripada itu, kita juga bisa terus memiliki semangat untuk menjalani hidup yang masih Tuhan percayakan. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, hampir dalam sebagian besar di dalam perjanjian baru, ketika Yesus melakukan pelayanan, ini berisi tentang mujizat yang Yesus lakukan. Sebagian besar perjalanan Yesus, pelayanan Yesus diiringi dengan berbagai macam mujizat yang luar biasa, yang spektakuler yang Yesus lakukan. Dan teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, bahwa ingat bahwa ketika Yesus mengadakan mujizat, itu sama artinya dengan Yesus sedang memberikan tanda. Mujizat yang Yesus lakukan itu menjadi sebuah tanda, merupakan tanda yang Yesus lakukan bagi kita. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, mujizat di dalam perjanjian baru secara khusus di dalam Yohanes pasal yang ke-6 sangat banyak sekali. Ada mujizat tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, dan ini juga dicatat oleh keempat Injil. Lalu ada mujizat tentang Yesus berjalan di atas air. Ada mujizat lagi tentang banyak hal yang Yesus lakukan di sana. Dan ini menandakan, merupakan sebuah tanda yang Yesus lakukan bagi kita. Nah teman-teman sahabat channel musik inspiratif, dalam bahasa Yunani, kata mujizat yang diterjemahkan dengan dua kata, yaitu yang pertama dengan semeion dalam bentuk tunggal yang artinya tanda. Lalu juga ada kata semeia dalam bentuk jamak yang artinya tanda-tanda. Jadi artinya bahwa mujizat yang dilakukan oleh Yesus itu merupakan tanda atau tanda-tanda yang Yesus lakukan untuk menunjukkan sesuatu kepada kita. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, oleh karena itu kita perlu menyadari bahwa secara khusus dalam Yohanes pasal 6 ini ada banyak sekali tanda yang Yesus lakukan di sana, banyak sekali mujizat yang Yesus lakukan di sana untuk menunjukkan, menjadi tanda untuk menunjukkan sesuatu kepada kita sebagai orang-orang percaya. Teman-teman, tanda ini sama ibaratnya dengan ketika kita mungkin sedang melakukan sebuah perjalanan. Kita mungkin akan melalui banyak sekali pos-pos yang ada di sepanjang perjalanan kita. Dan pos-pos yang ada itu tidak lain merupakan tanda yang mungkin bisa menunjukkan kepada kita bagaimana kita nanti mencapai tujuan kita. Tanda bagi kita supaya kita akhirnya tidak salah jalan dan kita bisa mencapai tujuan kita. Dan sudah pasti bahwa ketika kita sudah mencapai tujuan yang kita inginkan, belum tentu kita akan kembali kepada tanda tersebut. Nah teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, sekali lagi bahwa untuk mencapai tujuan kita ada tanda-tanda itu. Nah teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, ingat bahwa tanda-tanda itu memiliki tujuan masing-masing. Sama halnya dengan ketika Yesus melakukan mujizat bagi kita, itu masing-masing punya tanda untuk menunjukkan sesuatu bagi kita dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Teman-teman yang saya kasihi, mujizat yang diadakan oleh Yesus menunjukkan kepada kita siapa dirinya. Mujizat yang Yesus lakukan bagi kita merupakan tanda supaya kita tahu siapa Yesus sebenarnya yang kita percayai. Allah di dalam daging yang sedang bekerja bersama-sama dengan kita, dan Yesus ingin menunjukkan bahwa walaupun dia hidup sebagai manusia, dia juga adalah Allah seutuhnya. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, sekali lagi bahwa mujizat yang Yesus lakukan
itu merupakan tanda untuk menunjukkan identitas yang sebenarnya daripada siapa Tuhan kita, siapa Yesus yang kita percaya. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, ketika Yesus memberi makan 5.000 orang, ini merupakan tanda yang mungkin membingungkan bagi banyak orang, tetapi sekaligus sebagai mujizat, dan ini juga sekaligus sebagai tanda keuntungan materi. Teman-teman mengamati jawaban yang diberikan oleh Tuhan kepada orang yang bertanya kepadanya ketika mereka berjumpa dengan Dia pada keesokan harinya, yang bertanya bagi Dia bagaimana dan kapan Dia berada di sana. Ingat bahwa tanda-tanda seperti yang tertulis dalam Yohanes pasal 6 ayat yang pertama tentang Yesus memberi makan 5.000 orang, lalu mungkin tanda-tanda yang lain ketika Yesus menyembuhkan orang yang sakit dan lain sebagainya, adalah merupakan tanda yang Yesus lakukan untuk menunjukkan identitasnya yang sebenarnya. Yesus ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia adalah Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika banyak orang bertanya kepada Dia tentang bagaimana Ia datang, tentang bagaimana Yesus melakukan ini dan itu, yang merupakan mujizat, yang mungkin merupakan sesuatu yang spektakuler bagi mereka, ada banyak kesempatan di mana Yesus tidak menjawab itu. Kenapa? Karena Yesus menganggap itu sebagai ketidakpahaman mereka, ketidakmengertian mereka tentang siapa Yesus yang sebenarnya. Harusnya kalau mereka menyadari siapa Yesus, mereka mengenal siapa Yesus yang sebenarnya, Dia adalah Tuhan, maka tidak mungkin mereka bertanya tentang bagaimana Yesus melakukan itu semua. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, sekali lagi bahwa ketika Yesus melakukan mujizat, memberi makan 5.000 orang, berjalan di atas air, bahkan mungkin melakukan mujizat-mujizat yang lain, itu semua Yesus lakukan untuk menunjukkan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang patut dan layak untuk disembah. Itu sebabnya teman-teman sahabat channel musik inspiratif, bahwa ketika kita mengenali Yesus dengan benar, kita tidak akan mungkin bertanya tentang segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu Yesus yang berdaulat untuk melakukan itu, baik ataupun buruk. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, jika orang-orang yang hadir saat itu sadar bahwa Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah, maka tidak mungkin mereka akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang demikian. Bila mana engkau datang? Atau bagaimana engkau melakukan ini dan itu? Kenapa? Karena orang yang mengetahui, yang mengenal dengan benar bahwa Yesus adalah Tuhan, pasti akan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, mereka berharap bahwa Ia dapat melakukan segala sesuatu, mungkin berlayar dengan perahu daripada berjalan di atas air. Teman-teman, kadang-kadang apa yang kita pikirkan di pikiran kita itu tidak sebanding dengan apa yang akan Yesus lakukan. Yesus sanggup melakukan segala sesuatu di luar ekspektasi kemampuan berpikir kita, di luar dari kemampuan berpikir kita. Itu sebabnya teman-teman sahabat channel musik inspiratif, kita perlu mengenal dengan benar siapa Yesus yang kita percaya, supaya segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita, kita bisa yakini itu semua sebagai bentuk dari kedaulatan Tuhan yang Yesus lakukan bagi kita sebagai orang-orang percaya. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasihi, mereka juga tidak menyadari bahwa Dia yang berjalan di atas air itu adalah Tuhan. Dia yang memberi makan 5.000 orang itu adalah Tuhan. Dan itu merupakan sebuah tanda untuk memperkenalkan dirinya kepada mereka. Itu sebabnya mereka bertanya bagaimana Yesus melakukan itu semua. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, ingat bahwa ketika Yesus melakukan itu semua, itu sebenarnya merupakan tanda ataupun tanda-tanda yang Yesus lakukan untuk menunjukkan, membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, mereka ingin bersama-sama dengan Yesus. Ketika Yesus memenuhi kebutuhan-kebutuhan pribadi mereka, teman-teman ingat bahwa ketika orang-orang berjalan bersama Yesus, di satu sisi mungkin keinginan mereka, kebutuhan materi mereka terpenuhi. Mereka tidak merasakan kelaparan karena Yesus melakukan mujizat memberi mereka makan.
tetapi di satu sisi atau banyak orang yang menikmati itu tapi tidak mengenal dengan benar siapa Yesus. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang seperti itu, menikmati berkat Tuhan, tapi kita tidak pernah tahu kepada siapa kita harus berterima kasih. Kebanyakan daripada kita setiap hari menikmati berkat Tuhan, tapi kita juga menjadi orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Karena kita tidak menyadari bahwa ternyata semua yang kita miliki itu adalah karunia Tuhan. Kalau kita menyadari bahwa segala yang kita miliki itu adalah kasih karunia Tuhan, maka kita pasti akan menjadi orang-orang yang senantiasa berterima kasih, bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemilik hidup kita. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, penting bagi kita untuk bekerja dan mencari makan. Penting bagi kita untuk bekerja, untuk memenuhi segala kebutuhan kita. Penting bagi kita untuk memikirkan bagaimana kehidupan kita hari esok. Tapi ingat bahwa Yesus juga mengakui bahwa memang kita membutuhkan makan dan minum. Sehingga Ia berkata bahwa bekerjalah untuk makanan yang tidak dapat binasa. Sehingga Yesus berkata bahwa bekerjalah bukan untuk makanan yang tidak dapat binasa. Mohon maaf teman-teman, dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-27 firman Tuhan berkata, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dalam meterainya. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, konstruksi dalam kalimat ini misalnya Tuhan kita harus dipahami sebagai Tuhan. Yang pertama, kalimat ini kita harus pahami bahwa bekerja untuk makananmu setiap hari. Kita perlu memikirkan makanan kita. Kita perlu memikirkan bagaimana kita bisa hidup. Lalu yang kedua, jangan mengharapkan agar Tuhan selalu melakukan mujizat tanpa kita dengan iman percaya kepada Dia yang menyediakan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan kita. Setiap hari kita selalu meminta ini dan itu, berharap diberkati oleh Tuhan, tapi kita sendiri tidak percaya kepada Dia. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, perlu diakui bahwa makanan untuk tubuh secara fisik hanya berada sementara, hanya berguna untuk sementara waktu. Tapi lebih penting bekerja untuk makanan yang berguna untuk kehidupan kita yang akan datang, atau kehidupan yang kita yang kekal. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang akhirnya membutuhkan berkat, tapi kita tidak tahu siapa sumber berkat yang sebenarnya. Sampai pada akhirnya kita memusingkan diri kita untuk melakukan ini dan itu, mencari berbagai macam cara untuk melakukan ini dan itu, hanya untuk bisa mendapatkan berkat. Padahal Yesus sendiri sanggup memberkati kita, memberikan segala berkat bagi kita, jauh melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif, sekali lagi ingat bahwa Yesus memberkati kita, bukan supaya kita hanya puas secara materi saja lalu meninggalkan Yesus, tapi itu supaya kita ingat siapa Yesus yang sebenarnya di dalam hidup kita. Teman-teman sahabat channel musik inspiratif yang saya kasih, perlu diakui bahwa kebutuhan materi kita tidak akan memberikan kepuasan. Dia berkata bahwa bekerjalah makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Maka teman-teman sahabat channel musik inspiratif, itu adalah makanan rohani bagi jiwa kita. Sedangkan makanan bagi jasmani kita adalah makanan yang memberikan kepuasan hanya sesaat. Selama kita hidup memang kita butuh makanan, tapi lebih penting kita butuh makanan untuk jiwa dan roh kita, untuk bisa memelihara kehidupan kita tetap teguh di dalam Tuhan. Teman-teman, ingat bahwa itu bukanlah makanan yang sifatnya sementara untuk tubuh yang fana ini, tetapi makanan rohani yang dapat memberikan kehidupan kekal, misalnya memiliki karakter Allah di dalam kehidupan kita. Teman-teman ingat bahwa kita tidak harus menghabiskan waktu kita untuk hal-hal yang fana. Tapi ingat, kita juga harus memikirkan bagaimana kehidupan kita yang akan datang kelak ketika kita kembali dari dunia ini.
Firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita di dunia adalah kehidupan yang sementara. Akan ada waktunya kita kembali kepada rumah Bapa, rumah tempat kediaman kita yang sebenarnya. Itu sebabnya kita perlu memikirkan makanan rohani yang kuat, yang baik bagi jiwa kita. Teman-teman, sahabat channel musik inspiratif, ingat firman Tuhan berkata bahwa bekerjalah, ergaset dalam bahasa Yunani. Untuk makanan rohani bukan berarti bahwa sesuatu yang dicapai oleh kita secara jasmani itu tidak penting. Itu juga penting. Tapi ingat bahwa makanan untuk kehidupan kita secara rohani itu juga penting untuk memelihara kehidupan rohani kita. Teman-teman, sahabat channel musik inspiratif, itu adalah makanan rohani. Teman-teman, sahabat channel musik inspiratif, kehidupan rohani kita akan bertahan kuat ketika kita juga memikirkan bagaimana supaya kehidupan rohani kita kuat. Tidak hanya mengejar materi semata. Teman-teman, makanan rohani juga itu disediakan oleh Allah bagi kita. Akan diberikan, dalam bahasa Yunani ada dosei yang berarti anugerah atau hadiah yang Tuhan berikan bagi kita. Karena dalam Matius 6 ayat 33 firman Tuhan berkata bahwa carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan. Semua yang Tuhan tambahkan bagi kita itu merupakan hadiah, pemberian, anugerah yang Tuhan berikan bagi kita secara cuma-cuma. Teman-teman, kita yang perlu kita lakukan dalam kehidupan kita adalah bahwa kita perlu rendah hati. Kita perlu penuh percaya kepada Yesus. Kita juga perlu berharap hanya kepada Tuhan. Kita juga perlu ingat bahwa setiap tanda yang Yesus berikan bagi kita ketika kita menerima berkat jasmani adalah tanda bagaimana Yesus ingin menunjukkan siapa dirinya yang sebenarnya bagi kita. Maka teman-teman ingat bahwa anugerah keselamatan kita tidak secara otomatis dapat kita peroleh. Meskipun disediakan dengan cara cuma-cuma kepada kita, kita harus bekerja. Yaitu bekerja dengan cara apa? Percaya kepada Yesus. Percaya dengan sungguh-sungguh kepada Yesus. Jangan hanya mengejar berkatnya, tetapi melupakan sang pemilik berkat. Jangan hanya mengejar segala hal yang bersifat materi dan melupakan siapa pemiliknya. Ingat bahwa kita semua perlu makan dan minum, kita semua perlu berkat. Tapi lebih penting daripada itu, kita juga perlu ingat dan percaya kepada siapa pemilik kehidupan kita, siapa pemilik berkat kita. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian, dan Shalom.